Halo Binus Binus, ya. jumpa lagi dalam program Binus On Screen dan Betul tentunya sekali. dengan gua Trista Pranadawa di sini. Dan juga gua Andre di sini dan kita ada satu tempat Satu kosong. tempat di sini. kosong nih. Biasanya ada seseorang di sini. Biasanya ada Tapi dia Keisha di sedang sini. berhalangan karena dia Betul. sedang bertugas di luar. Oke, Gitu. sama bertugas Keisha. Oke, dan seperti biasa walaupun tanpa Keisha kita masih akan nemenin Binusian semua Yes. selama 1 jam ke depan dari pukul 16.30 hingga 17.30 tentunya dengan berbagai macam informasi menarik ya Yes. dari Binus Dan University betul, dan juga nanti kita juga akan kedatangan narasumber. Ya, narasumber ini clue-nya. Wah, Spesial. Wakil Rektor Wakil Binus Rektor. University. Terus deket banget dah sama mahasiswa. Nah, ditahan dulu aja nanti. tapi nanti dulu, nanti dulu, kita akan gue bahas juga nanti. akan mengundang nih teman gue yang akan masak juga nih di ini Mahasiswa dapur lagi, di belakang mahasiswa. kita. Mahasiswa kayak enggak mahasiswa. Oh, kali ini bukan mahasiswa ya? Oh, Ditahan lu dia. oke. Ntar gue jemput dia deh langsung dari kantor. Oke, nah, langsung aja kalau gitu kita langsung ke informasi yang pertama. Betul, ada apa? Andre? Dari gue ya. Hah? Dari gue jadi ini Finance Ya. Binus University ini menyelenggarakan flash mob. Flash mob untuk apa? Flash mobnya ini untuk mereka tuh kayak buat menyambut Natal dan tahun baru. Oh iya, bentar lagi Mereka kan flash mob, Natal ya. Betul. Oke. Kan udah Desember nih, mereka menyelenggarakan flash mob. Flash mob. Unik Wah, banget unik kan? banget ya. Nah, lihat dulu makanya informasi Oke, yang satu berikut ini. Bulan Desember merupakan bulan penuh kasih dan sukacita. Dalam rangka menyambut Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2016, Unit Finance Binus University pada tahun ini kembali menyelenggarakan flash mob bertempat di Hall Lantai 2 Kampus Anggrek Binus University. Flash mob dilakukan oleh seluruh karyawan Unit Finance dilengkapi dengan atribut Natal dan diiringi oleh lagu Natal pula. Semoga semakin banyak unit atau bahkan Binusian yang menyelenggarakan kegiatan seperti ini karena melalui kegiatan ini diharapkan cinta kasih Natal dapat dirasakan oleh seluruh Binusian. Nah, seru ya. Maksudnya acaranya menarik. Unik kan? Beda daripada yang lain. Ada Pak Hari Surya Adam juga tadi Ikut sambil flash mob goyang-goyang juga ya, karena untuk merayakan Iya. Natal karena ini udah Betul. Desember bentar lagi. Betul. Unik dan menarik ya. Yes. Oke, Dan saya juga punya informasi selanjutnya nih. Kali ini ada Binus University kembali menyelenggarakan seminar Studium Generale. Oh, Oke. yang dari Twitter. Yes, Twitter. Oke. Nah, itu berlangsung baru kemarin, hari Rabu. Rabu minggu kemarin maksudnya. Dan pembicaranya itu kalau Masih nggak muda. salah, iya masih muda. Masih muda banget. Dan inspirasi banget. Nah, seperti apa acaranya? Berikut kita simak liputannya berikut ini. Dalam mempersiapkan mahasiswa untuk mengenal lebih dekat dengan industri global serta mempersiapkan diri memasuki dunia kerja, Binus University mengadakan event Studium Generale Twitter Chapter yang bekerja sama dengan Twitter. Event ini diselenggarakan pada hari Rabu 16 Desember 2015 bertempat di Auditorium Binus University. Event ini berlangsung dari pukul 9.30 hingga 12 waktu Indonesia Barat. Event Binus University kali ini mengundang pembicara dari Twitter, yaitu Dwi Adriansyah selaku Head of Business Development Twitter Southeast Asia. Dwi Adriansyah memberikan pengetahuan mengenai dunia digital kepada mahasiswa Binus University, dan tidak hanya itu, Dwi juga memberikan ilmunya mengenai bagaimana membangun sebuah ekosistem perusahaan teknologi, telekomunikasi, internet, hiburan, dan industri media. Acara ini merupakan acara rutin yang kita adakan bagi mahasiswa dan juga dosen untuk mendapatkan pembelajaran langsung dari para pelaku di dunia industri. Jadi selain dari pelajaran di dalam kelas, kita juga ingin mahasiswa kita mendapatkan pengalaman dari sharing session orang-orang sukses di dunia industri. Kita berharap melalui acara ini para mahasiswa juga bisa melihat realita yang ada di dunia industri itu seperti apa. Jadi mereka juga bisa belajar dari kesuksesan para pemimpin dalam membawa perusahaannya menghadapi berbagai tantangan.
Jadi tidak hanya sekedar teori yang didapatkan, namun juga dari pengalaman langsung para pelaku dunia industri. Nah, buat rekan-rekan, ini momen yang sangat bagus ya. Nah, itu Semoga dia. para bindusian Sudah dapat mengikuti jejaknya, karena dia juga menginspirasi ya. Betul sekali. Mengajarkan bagaimana cara dia untuk bisa menapaki sampai jabatan yang saat itu. di usia muda. Nah, Oke. itu dia. Berita selanjutnya dari gua nih, Trisna. Ada Jadi, berita apa? Dari kedutaan Inggris. Inggris. Oh, Dari ngapain? Duta Besar Inggris itu kemarin datang ke Binus University Iya. dan ngobrol-ngobrol lah tentang Oke. peluang bagaimana pendidikan Indonesia bisa bekerja sama dengan kedutaan. Siapa tahu gitu ada semacam beasiswa yang bisa gitu. yang bisa dikerjasamakan ya dengan Sama namanya Pak Muazzam Malik dari Duta Besar Inggris. Kita lihat dulu, boleh kita ini dia. cobakan yang berikut ini. Muazzam Malik selaku Duta Besar Inggris di Indonesia kembali melakukan kunjungannya ke Binus University. Pada kesempatan kali ini, Muazzam Malik mengidentifikasi beberapa peluang kerjasama yang fokusnya adalah memperdalam hubungan dengan universitas di Indonesia, salah satunya adalah dengan Binus University. Binus University diajak kembali untuk memperdalam bentuk kerjasama dengan universitas luar negeri dengan tujuan membangun kurikulum dan mutu pendidikan yang semakin berkualitas. Dengan mengundang jurusan Food Technology, Teknik Sipil, serta Sastra Inggris, para peserta yang hadir terlihat antusias, mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis, serta mengutarakan kembali percaya dirinya untuk melanjutkan jenjang pendidikan pasca sarjana ke luar negeri. Nah, venue-nya tempatnya tadi di Di- library iya, betul. kampus Anggrek Binus University, Dre. Betul sekali, di lantai berapa? 1. Lantai 1. Oke, kita lanjut ke informasi selanjutnya. Kali ini Binus TV belum lama ini menyelenggarakan acara FGD atau Fokus discussion Fokus group. Group Fokus Group Discussion, Andre. Pulangkan saya. Mungkin saya udah pengen makan banget kali ya, udah Yes. mau sore. Dan kali kali ini Binus TV mengangkat tema signifikansi peran Binus TV sebagai media internal Binus University. Dan turut juga mengundang Yes. para rekan-rekan Rekan-rekan yang sering yang sering bekerja sama dengan Binus Binus TV. TV. Oke, Kita lihat dulu informasi kita yang lihat satu berikut ini. Sebagai satu-satunya media penyiaran televisi internal yang dimiliki oleh Binus University, Binus TV pada tahun ini untuk pertama kalinya menggelar Forum Group Discussion atau FGD yang dihadiri oleh berbagai dosen dari jurusan Marketing Communication. Di sini para dosen serta karyawan dari Binus University memberikan masukan serta dukungan penuh terhadap kemajuan konten dan program Binus TV. Pembicara yang hadir diantaranya yaitu Bapak Heribertus Sunu Budiharjo selaku Head of Binus TV, Bapak Robi Saleh selaku Manajer SCDC, Ibu Ulani Yunus selaku Kepala Jurusan Marketing Communication, dan masih banyak lagi. Diharapkan lewat forum grup discussion memberikan dampak yang baik untuk kemajuan Binus TV sebagai media televisi internal Binus University. Nah, Itu dia. mungkin tadi informasi yang mulai agak berat-berat gitu Berat. kayak ada fokus discussion, ada Discussion. duta besar Duta datang. besar datang. Mungkin ke ada Binus. yang Nah, mungkin menarik. Lu suka kopi nggak, Dre? Suka. Lu penikmat kopi nggak? Skalanya Ya, dari lumayan. 0 sampai 100 berapa? Gue lumayan suka kopi sih. Hah? Ah. Kenapa? Skalanya dari 0 sampai 100 lu suka kopinya berapa? Persen. 8,5 mungkin. Itu nggak suka deh. Kalau suka tuh 85%. Iya, 85. Nah, baru belum lama ini Binus Internasional ya kan mengadakan workshop tentang bagaimana cara membuat kopi. Oh, yang Dengan cupping itu. Nah, Oke. biasanya disebut dengan Taste of Indonesia Workshop Cupping. Oke, Langsung jadi didatangkan itu gimana ahlinya cara langsung. buat kopi juga Nah, ya? langsung ahlinya yang didatangkan untuk para binusian di Binus Internasional. Oke. Kita lihat liputannya berikut ini.
Terhitung sebanyak 100 peserta terbagi menjadi 5 orang dalam satu kelompok dalam setiap kelasnya. Binus Internasional pada kali ini membuka 3 kelas. Yang pertama dengan pembelajaran bagaimana peserta diajarkan untuk mengenal espresso dan pengolahannya, serta bagaimana cara mempercantiknya dengan latte art. Di kelas selanjutnya yaitu cupping class, di sini peserta diajak untuk mengenal setiap jenis biji kopi berkualitas dari Indonesia seperti dari Malabar, Jawa, Mandailing, dan lain sebagainya. Setiap peserta belajar untuk mengetahui bagaimana cara yang benar untuk menghirup aroma kopi sebelum siap dihidangkan. Kelas yang terakhir adalah manual brew, yaitu setiap peserta diajarkan untuk mengolah bubuk kopi hingga menjadi kopi yang siap diminum tanpa menggunakan mesin pengolahnya. Dengan memutar-mutar segelas kopi yang siap disantap, hirup aromanya dengan tenang, dan Anda akan merasakan sensasi aroma yang luar biasa dari kopi terbaik Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara penghasil biji kopi terbaik dan berkualitas, serta menjadi negara keempat terbesar untuk kegiatan pengekspor kopi. Selain itu, tidak hanya sekedar mengedukasi, Binus Internasional jurusan marketing berharap setiap peserta dapat melihat bagaimana peluang bisnis dari kopi. Maria Zevanya, Stefan Wi, Binus TV. Pertama yang paling penting itu mereka bisa menghargai lebih tentang kopi gitu loh. Kedua untuk memicu entrepreneurship yang ada di mereka gitu. Jadi kita kan Binus kebanyakan lulusannya jadi entrepreneur kan. Harapan kita tuh kita bisa mencetak entrepreneur muda yang mungkin berhasrat atau mempunyai passion di kopi ya. Jadi itu harapan kita sih sebenarnya. Seru kan? Nggak Mereka sabar. diajarin. Nah, mereka diajarin untuk membuat kopi, Dre. Ya kelewatan dong. Dan mereka juga nyobain satu-satu, Dre. Iya, enak udah bikin Enak, sendiri, bikin nyobain sendiri. sendiri. Nah, Dari cita rasa sendiri cita rasa juga. sendiri. Oke, Berhubung tadi udah mulai minum-minuman, gue jadi mulai lapar juga nih. Nah, nanti Gua kita bakal, ada Santa sore ya. Iya, gue bakal panggil nih Binusin akan masak bareng kita. Oh, iya. Dan nanti juga kita kan ngobrol-ngobrol nih. Ngobrol sama bintang tamu spesial. Bintang tamu spesial. Narasumber kita pada hari ini. Oke, tapi setelah lagi sebelumnya tetap di Binus on Screen. Terima kasih Binusian karena Anda masih bersama kami dalam Binus on Screen. Dan sekarang seperti janji gue udah memanggil nih salah satu Binusian yang akan masak bersama-sama dengan kita, yaitu ada Mbak Yuliana. Halo. Halo, sore. Apa kabar? Baik. Biasa baik dipanggil banget. siapa nih? Kalau saya biasanya sama teman-teman mahasiswa dipanggilnya Kak Yeye. Oh, Kaye. Bisa? Ya berarti saya juga panggilnya Kaye. Kaye. Oke. Dari mana nih? Dari unit mana sih? Saya dari unit SAC, Student Advisory Center, saya di bagian konselingnya. Oke, karena dia konseling, Mbak, jadi aku punya pacar, Mbak. Enggak lah. Kita mau masak hari ini ya. Kita hari ini mau masak bareng Mbak Yeye. Ya. Oke, Mbak, hari ini kita mau masak apa sih? Hari ini saya mau masak spaghetti tuna aja. Spaghetti tuna. Simple tapi enak. Sore-sore makan spaghetti, Mbak, enak nih kayaknya. Kalau untuk bumbu atau bahan-bahannya butuh apa aja sih? Yang pasti spaghetti. Spaghetti, ya. pemirsa, spaghetti. Kemudian saya pakai jamur di sini. Jamurnya itu boleh apa aja, Mbak? Boleh apa aja. Kalau ini Mbak Yeye hari ini pakai jamur kancing. kancing. Oke, Yes. jamur kancing. And then Kemudian ada tuna yang pasti juga. oh, oke, ini ada tuna. Nah, tunanya boleh diganti gak sih, Mbak Yeye? Tuna bisa diganti pakai smoke beef. Oke. Itu juga enak karena kita mungkin modelnya sekarang mau gaya spaghetti aglio olio ya. Oh, iya. Ya. Itu Oke. terus bahan-bahan dasar yang kayak garam, merica, penyedap rasa gitu ya. Kemudian ada cabai bubuk sedikit. Cabai bubuk. Oh, yang ini. Iya, Oke, betul. ada cabai bubuk pemirsa. Kemudian untuk taburannya biasa kalau spaghetti itu nggak lepas dari keju. Bener, itu yang penting banget, itu yang Iya. buat melted ala-ala gitu ya. Iya, Terus sama betul. ya dasar bawang putih dan Bawang putih Oh, dan pakai ini butter? kita pakai butter. Iya. Oke, butternya unsalted atau salted? Yang salted. Yang salted Biar butter. kita juga nggak usah terlalu banyak pakai Garam garam ya? nantinya. Oke. Iya. Itu Oke, sih. kalau untuk prosesnya butuh berapa lama tuh Mbak Yeye? Ya kurang lebih 15 menit. 15 menitan ya? Iya. Oke, yuk kita boleh mulai masak. Oke. Pakai apa tuh?
Saya mau Oh, potong-potong dulu. Oke, mau dicop-cop dulu ya. Ya. Biasanya sih terserah ya mau motongnya sebesar apa. Tergantung selera aja sih gitu. Oke, dan jamurnya sendiri sebenarnya Sudah matang mungkin untuk ini. diganti ya, maksudnya Iya. yang sesuai selera juga ya. Dan lebih baik sih pakai jamur kaleng aja, karena sudah matang juga jamurnya. Jadi kita nggak terlalu lama untuk ininya. Iya, gitu. Terus kalau misalnya ini proses pembuatannya sendiri tadi 15 menit. Jadi ini spaghettinya ini udah direbus ya tadi? Udah Oh, direbus, oke. direbus. Spaghettinya kalau direbus biasanya kita pakai minyak biar dia nggak terlalu nggak lengket. lengket. Nah, Itu kalau setelah atau sebelum pas lagi dipancinya atau pas lagi dipancinya, biasanya pas lagi direbus kita masukin garam sama minyak. Oh, tuh bagi yang mau buat tips nih mungkin minusian yang ngekos atau mungkin yang pengen coba masak sendiri tuh pakai garam sama pakai minyak biar Minyak nggak goreng. lengket. Iya. Oke. Ya. Oke, Andre. Temenin Aduh, di sini, Trisna, Andre. Kita nanti kita suara akan ngobrol-ngobrol di Trisna sini, itu Andre. Udah, mengganggu itu biar kayak aja masak dulu di Oke, situ. Kak, saya tinggal dulu Oke, ya. thank you. Nih, Trisna kurang mandiri orangnya. Kita nanti kan ngobrol-ngobrol di sini, Andre. Oke. Karena kita sudah kedatangan narasumber kita. Halo, Pak. Apa kabar, Pak? Yang kita bilang spesial dari tadi Spesial. ya, Pak Andreas Beliau Chang. ini wakil rektor Binus University, bidang kemahasiswaan dan pengembangan komunitas. Wah, ini yang saya bilang tadi, kenapa Pak Chang tuh deket banget sama Dengan mahasiswa. mahasiswa. Iya, karena bidang kemahasiswaannya. Mahasiswaan. Oke. Apa kabar, Pak? Apa kabar, Pak? Baik, Baik. ya. Oke. Dan belum lama ini, Pak, apa namanya? Mahasiswa kita itu melakukan LDK. Itu boleh UKM diceritain HMJ ya, Pak? UKM HMJ, Pak. Iya betul. Jadi ada UKM, ada HMJ, ada juga komunitas. Jumlahnya kira-kira 100 orang ketua Wah, buset pengen banget. Oke, saya tahu ketua. yang dilatih kepemimpinannya selama 6 malam 7 hari di Jatiluhur. Oh, Iya. berarti mereka seminggu kayak LDK gitu ya, lembaga dasar kepemimpinan ya, Pak. Latihan dasar kepemimpinan, betul ya. Boleh ceritain sedikit, Pak, latar belakang atau tujuan dari diadakannya LDK ini, Pak? Ya, jadi mereka disiapkan untuk jadi pemimpin mahasiswa dan nantinya menjadi pemimpin masyarakat juga. Nah, setiap pemimpin itu harus kuat ya dalam bidang mentalnya, daya tahannya, semangatnya. Dan mereka juga diajari kreativitas, mempunyai visi yang baik dan sebagainya. Disiapkan untuk menjadi seorang pemimpin, untuk memimpin timnya tuh kan selama 1 tahun mereka Iya. mimpin, ada event, ada banyak tim. Iya, juga karena yang mereka kerja mempunyai sama. banyak tim nanti di sini. Ya, Betul, kan? betul. Oke, untuk tujuannya sendiri nih Pak, kan tadi udah dibilangin untuk melatih dasar kepemimpinan dan lain-lain. Terus kalau misalnya untuk 100 ketua ini, itu setelah mereka terpilih mereka langsung ikut LDK atau ada proses-prosesnya dulu sih Pak? Ya, setelah terpilih mereka menjalani satu proses ya, jadi diberitahu dulu nanti akan ada latihan dan sebagainya. Oke. Kemudian diperiksa juga kesiapan kesehatannya. Kalau ada yang memang tidak sehat betul ya kita tidak izinkan untuk ikut ya. Tapi semuanya puji Tuhan semuanya bisa ikut gitu ya. berarti Jadi bisa kira-kira ikut 100 orang ya kira-kira ya. Nah, terus di sana memang dilatih secara fisik ya, fisik, mental segala macam itu sehingga mereka memang siap untuk memimpin organisasi dan mengubah organisasinya menjadi world class karena BINUS akan menjadi world class. Oh iya, di 2020 BINUS University memiliki visi misi Pemimpin, untuk ya. menjadi world class university dan termasuk juga UKM ataupun HMJ-nya juga being world Jadi class. emang udah dibimbing dari sekarang supaya mereka terlahir nantinya Oke. untuk menjadi pemimpin-pemimpin, nggak cuma nanti di BINUS aja, nanti kalau udah di BINUS pun udah terbiasa Iya, memimpin. kata kayak Pak Andreas Chang bilang tadi betul. ya. Tris. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih, seberapa penting atau seberapa besarkah mereka perlu mengikuti LDK ini, Iya. Pak? Di tahun-tahun sebelumnya kita tidak mengadakan LDK di Oh, jadi ini Jatiluhur. tahun pertama, Pak? Ini tahun ketiga Ini sudah. tahun ketiga, Ya, oke. sudah tahun ketiga. Dan kita melihat di tahun pertama kedua itu hasilnya luar biasa. Luar biasa. Tadinya mereka kurang percaya diri, jadi makin percaya diri. Mereka makin kreatif, makin bisa kerjasama dengan organisasi lain dan sebagainya. Sebelum ada LDK yang seperti ini, mereka cenderung bekerja sendiri-sendiri. Jadi organisasinya itu cenderung eksklusif. Oke. Kalau misalnya HMJ ini dia fokus di situ, dia tidak pernah berpikir bekerja sama dengan organisasi yang lain gitu. Oke. Nah setelah dilatih itu mereka jadi, ini teman saya, ini teman saya. Jadi mereka buat program bersama gitu ya. Karena Karena jadi bisa united ya Betul. semuanya antara UKM dan HMJ betul ya. ya. Oke, itu yang dirasakan dari apa bagi para pemimpin-pemimpin UKM atau HMJ bisa bekerja sama sama unit atau UKM atau Yang HMJ lain ya. Betul. Untuk Pak Andreas Chang sendiri, sejauh ini respon Bapak sendiri terhadap LDK ini gimana sih Pak?
Ya, baik saya maupun pimpinan lain, terutama Pak Rektor menyambut sangat baik ya, karena kita melihat perubahan pada para pemimpin ini ya. Antara lain mereka misalnya tidak pernah berpikir mereka tuh mampu bertahan 6 malam di Jatiluhur dengan Itu tidur lama hanya juga. 2. Tidurnya tiap malam paling banyak 3 jam. Dan selama itu memang kegiatan terus-menerus ya, yang memompa semangat dan memberikan mental yang kuat, dan mereka merasa bahwa ternyata saya bisa ya gitu. Ternyata saya bisa makin percaya diri ya, ternyata banyak ternyata yang lain yang mereka temukan sih Yang gitu. baru mereka sadari setelah mereka ikut LDK Tepat itu sekali. ya. Tapi Tepat kalau sekali. konsepnya dari tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga sama konsep untuk pemimpin ini? Kita perbaiki terus-menerus ya. Jadi misalnya di tahun pertama itu tidak banyak kreativitas dan inovasi, teamwork ya. Sekarang kita perbanyak di situnya. Ya, waktunya juga di tahun pertama itu bukan 6 malam tapi kalau tidak salah 4 malam, 5 malam gitu. Nah, jadi sekarang jadi 6 malam. Jadi kita Supaya semua poin-poin yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin itu semua tercapai dari di LDK situ. tersebut ya. Tapi sebenarnya Pak, kalau untuk LDK ini itu lebih ke pola pikir mahasiswanya sendiri atau lebih ke karakternya? Yang Ya, lebih kita ditekankan? mau mencoba membentuk karakter pemimpin yang kuat. Nah, karena itu memang mulai dari pola pikirnya kita ubah. Kemudian juga kesiapan mereka bekerja sama dengan tim dan sebagainya. Itu kita ubah semua dengan pelatih-pelatih profesional yang diambil dari militer ya. Jadi ada marinir, ada ya kostrat dan sebagainya yang melatih itu. Ditambah dengan ada sejumlah psikolog juga di sana yang memantau terus, melatih terus ya. Gitu. Oke, Terus berarti responnya gimana nih Pak? Maksudnya dari orang tua para mahasiswanya ini sendiri selama ini responnya bagaimana Pak? Rata-rata orang tua menyambut baik. Saya memantaunya begini, setelah pulang saya tanya dengan sejumlah orang tua ya, yang kebetulan sering WhatsApp dengan saya berkomunikasi gitu ya. sama Bapak ya. Dan mereka bilang, ya anak saya makin sigap ya, anak saya makin mandiri. Nggak ada entar mah, iya mah, iya Nggak ada, namanya jadi mah. bener-bener sigap. Iya, langsung. sigap. Iya langsung, ya. Oke, karena mungkin karena dilatih kayak ala-ala militer maupun TNI gitu juga kali ya Pak. Mungkin Ya. jadi memang disiplin waktu, Betul. terus harus responsif dan Betul. sebagainya memang dilatih ya Pak. Betul. Dan mereka juga bilang waktu kemarin waktu mereka rapat kerja, saya tanya satu-satu ya sebanyak mungkin yang saya bisa tanya. Mereka bilang, wah Pak, sekarang kita enggak begitu dipanggil lo nggak akan nunda-nunda, langsung siap gitu, langsung siap. Jadi tidak ada istilah menunda, tidak ada istilah tunggu dulu, ntar sok gitu, nggak ada gitu. Ya. Oke. Berarti emang responnya buat diri sendiri juga ada feedbacknya ya? Andrea? Betul, dan kelihatan banget Dan hasilnya. kelihatan banget hasilnya. Pak, saya mau nanya nih, untuk opini Bapak sendiri, untuk sejauh ini perubahan, kan tadi dari pemimpinnya, untuk UKM maupun HMJ-nya sendiri, udah memiliki leader seperti itu, pemimpin atau leader yang udah di LDK gitu. Perubahannya kelihatan nggak sih ke UKM maupun HMJ-nya Pak? Sangat kelihatan ya. Oke. Jadi di latihan itu memang diperlihatkan pada mereka bahwa mereka sering berpikir mereka tidak mampu melakukan sesuatu gitu ya. Tetapi dengan kondisi, dengan tekad dan semangat yang ada, mereka mampu melampaui yang mereka pikirkan itu. Ya. Katakanlah seseorang bisa melompati 3 meter gitu, itu yang mereka pikirkan ya. Setelah latihan itu mereka mampu melakukan lebih dari 3 meternya gitu. Jadi istilah bahasa Inggrisnya to walk extra mile atau to go extra mile gitu. Jadi mereka bisa seperti itu. Buat breakthrough buat diri mereka sendiri juga ya Pak. Banyak. Buat terobosan. Iya, terobosan. Apa yang baru. mereka nggak bisa lakukan, ternyata mereka bisa sebenarnya. Andrea. Iya. Betul. Iya. Iya. Berarti memang positif banget ya. Iya. Nah, Pak, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita Pak tentang Pak, ini. dan juga abis ini kita bakal main nih. Kita Main. akan sedikit men-challenge Sedikit Pak aja. Cang, tapi saat lagi pemirsa tetap di Binus on Screen. Ya, Binusian masih bersama kami dalam Binus on Screen dan masih sama Kak Ye ini. Oke, udah sampai mana tadi kita? Ini masak tadi udah masukin jamurnya tuh udah ditumis, kemudian kita udah masukin tunanya, tuna. terus kita masukin bumbu-bumbunya yang tadi. Oke, bumbunya bumbu dasar ya. Bumbu dasar, garam, merica, penyedap rasa sedikit, kemudian dengan apa namanya, cabai bubuk. Oh, cabai bubuknya Kalau juga suka ada. lebih pedas ya Tinggal tambahin tambahin lebih banyak. aja gitu. Iya, Oke. benar. Oke, sekarang kita mau ngapain nih? Sekarang abis ini kita tunggu dulu ini sampai agak kering dikit aja. Agak kering, biar nggak terlalu basah ya. Iya, Dengar-dengar nih Binusian, Kak Ye ini ya,
pernah memenangkan sebuah kompetisi di Binus University. Apa tuh? Iya, waktu itu sempat ikut Persekari untuk acara masak. Tahun lalu berarti ya? Tahun lalu. Tahun betul. lalu, oke. Karena yang Persekari 2015 lagi berlangsung kan? Iya, betul Gitu. banget. Menang apa tuh? Masak Kebetulan mau masak dan juara? 1. Iya. Loh, kita kedatangan ini chef nih. Chef Yeye. Oke, kalau waktu itu masak apa tuh? Kayak Waktu itu saya bikin lasanya tofu. Oh, lasanya tofu. Yes. Lasanya tapi pakai tofu. Oh, Iya. penasaran. Mungkin bisa request. Saya mungkin request sendiri, Mbak, bisa dikirimin ke Binus TV di Gedung R lantai 3. Boleh, mau? Iya benar. Nih, Iya. off the record aja ya. Oke. Habis ini Oke. tinggal Ini tinggal kalau kita misalnya kering tinggal masukin. kita masukin spaghettinya. spaghettinya. Mulai cinta masak tuh dari kapan sih sebenarnya? Dari kecil sih sebenarnya, kalau saya lagi pusing gitu ya, lagi bosan, pasti saya tanya ke kakak atau adik saya, mau dimasakin apa gitu. Yang senang sih mereka. Oh, jadi Gitu. itu bisa rilis stres sendiri juga? Betul sekali. Jadi kalau misalkan nih, Ah. di belakang ya, kalau misalnya pusing kerjaan gitu, jadi masak? Iya, kadang-kadang. Oke. Iya, karena yang penting mesti positif kan. Iya, betul. Gitu. Oke, kayaknya nggak usah banyak-banyak kali ya. Iya. Nah, ya terus diaduk terus. Diaduk terus, oke. Ya. Sampai Oh iya nyatu. ya benar ya. Jadi kalau misalnya diminyakin dan digarmin itu dia Nggak terlalu nempel. Iya, nggak terlalu nempel, Iya. betul. Gitu. Terus jadi stop, dia nggak mekar lagi. Kadang-kadang kan Oh. kalau kita habis direbus, Iya. kalau kita diamin spaghettinya mekar. Nah, itu jadi Karena lembek, nggak panasnya enak. itu ya, Betul. Oke. Jadi di stopin gitu. Oh, saya baru tahu tuh. Oke. Terima kasih tipsnya. Oke. Nah, ini Enak kan Dre, jadi kalau stres dimasakin Siapa Dre. yang Jadi kesel? kalau dia Kenapa kalau stres Trisna? masak Trisna Dre. panggil saya Jadi kita bisa mulu. main ke rumahnya tiap hari. Oh iya, Kalau dia iya, lagi benar, stres bisa panggil kita. Tadi Dia masak kita ikut makan. Tadi saya baru request dimasakin sama Kak Yeye ini Oke. spaghetti tofu. Waktu itu menang. Ah, Dre, sini Dre, temenin gue lasnya Dre. tofu. Ya udah, lu kesini dulu. Biar kayaknya masak dulu, biar Trisna, konsen. Trisna. Nah, kita di sini ada sedikit permainan. Kayak harus Dre. ikut LDK deh Trisna. Trisna harus belajar kemandirian. Kemandirian tuh, gitu ya. kayak leader-leader. Gimana kalau dari kita ikut UMKM? aja tahun depan, Dre? LDK. Aduh, saya malu. Udah tua ya. Udah tua. Oke, Oke. permainannya Dre. Seperti janji kita ya, Binusian, tadi kita akan men-challenge sedikit Pak Andres Cang akan pengetahuan beliau tentang hari-hari penting Hari penting nasional maupun internasional. internasional. Karena kita mau udah penghujung tahun nih ceritanya, Iya. udah banyak hari yang kita lewati. Flashback dulu. Iya, flashback. Ada sedikit. hari-hari Ada penting apa sih? 2 Oktober itu pasti penting banget. Ulang tahun Anda? Oke. Jangan dengerin ya, Pak. Oke. Kita langsung aja ya. Langsung aja. Langsung ya. Bapak siapa? Ya. Oke, baik. Oke. Pertanyaan pertama apa, Trisna? Pertanyaan pertama. Di tanggal 1 April Ya. ada hari apa? Iya. Cluenya Internasional. berhubungan tentang uang. Uang. 10, 9, 9, 8. Saya ingat 1 April itu 7. April Mop ya. Ini berhubungan dengan uang, Pak. Uang ya. Heeh. Kira-kira ada apa di tanggal 1 April ini? 3. Wah, tidak ingat saya. Satu. Apa Pak Oke. kira-kira Pak? Kalau menurut Bapak kira-kira apa? Internasional, terus berhubungan dengan uang. Tidak Tidak, ingat. tidak Tidak ingat. ingat. Kita Oke. langsung lihat aja ya apa Jawabannya sih adalah jawabannya. Ini dia. Hari Bank Dunia. Oh, Bank Dunia ya. Oke, baik. Oke, kita langsung Pertanyaan lagi yang nomor kedua 2. nih. Oke. 26 Juni itu ada hari apa? Di tanggal 26 Juni. Cluenya Internasional dan terlarang. terlarang. Jadi benar-benar terlarang nih, Pak. Di tanggal 26 Juni. Hari narkotika. Oke. Oke. Kita coba Kita lihat. coba lihat Dan jawabannya. jawabannya adalah Yes. Ya, betul. Ya, Betul. narkoba ya. Hari anti narkoba. Narkoba. Oke. Oke, yang ketiga nih. Pertanyaan selanjutnya, Andre. Di tanggal 17 September. Cluenya nasional berhubungan dengan darah. Di tanggal 17 September. Hari PMI. Oke, kita kunci jawabannya. Kita kunci jawabannya dan jawabannya adalah Yes, betul. Pak Cang salah-salahin dikit mungkin ya. Salah-salahin dikit. Hintnya kebanyakan ya. Bukan, masa udah bener Udah aja. bener, iya. Saya juga kalau yang saya ditanya sendiri kayak saya nggak tahu juga. Tahu kan, sih. Andre? bener. Iya, padahal Oke, dia yang buat. keempat. Yang keempat. Oke, dari Trisna. Tanggal 10 November itu ada hari apa? Nasional
dan berhubungan berjasa. Ya, Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Ya udahlah, Oke, kita langsung kunci aja. jawabannya. Coba lihat. Kita lihat dulu ya jawabannya. Iya, betul sekali. 10 November diperingati untuk memperingati Hari Pahlawan. Next. Itu hari ulang tahun saya anyway. Emang iya? Minusian mungkin yang mau kasih kado ulang tahun. Ada ulang tahun ini pahlawan banget. Oh iya, Bang. Oke. Kelima Pak Cang. Di tanggal 22 April, Dia. cluenya adalah ini hari internasional dan ini berhubungan dengan tinggal. Hmm. Kita tinggal di mana ya? tinggal. Tanggal 22 April. 10, 9, 8, 7, Tinggal ya, bukan 5. hari imigrasi atau hari 4. imigrasi, bukan. 3, 2. Wah, 1. Ini nggak sering punya clue. diperingati dengan mati lampu. Hotel. Oh, hari Earth Day ya, Earth Hour. Oke. Kita coba betul. lihat Kita lihat ya, apakah 22 betul April. jawabannya. Betul Kita lihat ini dia. Set. Iya, Hari Bumi. Betul, Hari Bumi. Earth Day. Oke. Next, pertanyaan ke-6. 25 November memperingati hari apa? Ini cluenya adalah Nasional dan berhubungan pendidikan. pendidikan. 25 November. lama ini. Hari guru ya. Oke. Ya. Oke, Ini jawabannya. Betul. Terlalu gampang nih kayaknya soalnya. Soalnya Andre. apakah jawabannya benar? Ini dia. Ini dia 25 November diperingati hari? Iya, Betul. Hari Guru. Oke. Pacang tahu mungkin karena Binus waktu itu juga ngerayain juga kan Yes, ada merayakan beneran Hari juga ya. Guru. Oke, next yang ke-7. 9 Maret ada hari penting apa, Pak? Cluenya adalah nasional dan berhubungan tentang mendengar. 9 Maret. Didengar, maaf. Didengar. Didengar. 9 Maret. Hari titik-titik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. 2. Nggak punya Satu. clue saya. Nggak punya clue saya. Oke, kita coba lihat ya. Jawabannya adalah Nah, Oh, musik. Nah, Hari Hari Musik Musik Nasional. 9 Maret ya. Iya. Oke. Coba Tristan nyanyiin dulu mungkin. Nggak bisa nyanyi. Lu mungkin Binusnya Idol kan? Oke. Udah, yuk buruan. Oke. Oke, di ke-8. Tanggal 1 Desember kita memperingati hari apa? Cluenya internasional berhubungan dengan sindrom. Ini tuh 4 kata Ya. English syndrome. Oke. Oh, Pacang udah Ya, tahu ya. bukan Wah, hari tahu. autisme ya, bukan. Bukan. Pak. Kok kita jawab? Oh, 4 kata. AIDS dunia ya. Oke, Iya, kita lihat ya. Kita lihat ya. Ya, sorry. Ini dia jawabannya. Yes, Ya. betul. AIDS Hari dunia. AIDS dunia. Oke. Oke. Next pertanyaan ke-9. Ini saya yakin 100% saya berani mentaruhkan apa aja ini Pacang pasti tahu. Pasti tahu. Oke. Di 17 Agustus, cluenya adalah nasional dan bersejarah. Hari 17 Agustus ya, hari kemerdekaan ya. Oke, kita Oke. coba Ada, lihat ada. ya Kita pemirsa langsung hasilnya lihat adalah Next. ya, Hari betul. Kemerdekaan. Hari Kemerdekaan 17 Republik Indonesia ya. Agustus. Atau hari proklamasi juga biasa. Nah, Oke, oke, ke pertanyaan 10. selanjutnya. Di tanggal 22 Desember. Nah, bentar lagi ya. Bentar lagi nih, Tanggal Pak. Kita 22 belum Desember lewatkan. kita memperingati hari apa? Cluenya nasional berhubungan dengan keluarga. Oh, hari ayah. Iya, Oke. dengan anggota Ya. keluarga. Oke. Hari ayah lah, hari Kita ibu. kunci Hari jawabannya? ibu ya. Hari Gimana? ayah. Hari ayah atau ibu, Pak? Ayo, Pak. 3. 22 Desember, Dua. hari ayah atau hari ibu, Pak? 1. Seingat saya Iya, hari ibu betul. Hari ibu ya. Oke, Kita kunci lock ya. jawabannya. Kita coba lihat jawabannya adalah Hari Ibu Nasional. Bentar lagi, Andre. Iya, bentar lagi nih untuk ibu-ibu kita tercinta. Oh, iya. Oke. Ke-11 nih, Pak. 5 lagi. 8 Maret diperingati sebagai hari apa? Tentang internasional dan juga kaum. Sedikit berhubungan ya sama yang tadi. Sedikit Ya. berhubungan Iya. ya. Dikit, ada benang merahnya dikit. Hari wanita. Oke. Women's Kita- Day. Oke, kita Oke, coba kita lihat tahan ya. ya Jawabannya adalah Yes. ya, Ya, betul. Women's Hari Day. Perempuan Nasional. Ini kameramen Internasional. sama semuanya mungkin jangan cengok, Pacang hampir benar semua ya. Iya. Saya juga kaget. Saya juga Oke. bingung. Oke. Oke, nah ini dekat sama ulang tahun saya, Andre. Oke. Oke. 1 Oktober itu diperingati hari apa, Pak? Tentang Cluenya nasional berhubungan dengan ideologi. Kesaktian Pancasila. Oke, kita coba lihat ya jawabannya. Kita kunci ya Adalah jawabannya. Jawaban yang benar adalah benar. ini terlalu gampang kalau buat pacar. Kreatifnya mungkin ganti soal, Ganti Pacang soal. benar semua teman-teman. Yes. Oke, next. Oke, Pertanyaan next selanjutnya, ke 13 ya Pacang. Untuk 1 Mei diperingati sebagai hari, cluenya yang pertama internasional, yang kedua adalah pekerja. Ya, hari
May Day istilahnya ya. Iya, Jadi hari Labor Day. Labor Day. Kita Labor coba Day. lihat Oke, apakah kita benar lihat. Benar. jawabannya. Yuk. Ding. Hari Ya buruh. betul, Hari May Day, buruh, Hari betul. Buruh, Labor Day. Yes. Oke, ini 2 terakhir. Oke. Two question Di remaining. tanggal 21 April itu kita memperingati hari apa, Pak? Cluenya Nasional dan juga Wanita. berhubungan Iya. dengan wanita. Hari Kartini. Kartini kita coba lihat jawabannya. Jawabannya betul apa tidak? Ini dia. Ya. Hari Kartini. Oke. Dre, ini pertanyaan terakhir, Dre. Ini pertanyaan terakhir. Pak Andreas harus nggak bisa jawab. Kalau nih, nggak Dre. saya cari dari googling dulu mungkin Oke, susah. Dre, ini. Oke, di tanggal 20 November Pacang berhubungan tentang internasional dan juga kecil. 20 November. Internasional dan juga Kecil. kecil. Oke, 10, 9, 8, Apa? 7, Hari Anak 6, sedunia, bukan? 4, 3, 2, 1. Apa Kita Pak? kunci jawabannya, Pak? Hari Ya, anak Hari sedunia. Anak Sedunia. Kita Oke, coba lihat. kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah Iya, benar juga. Oke, dari 15 Kenapa saya kesel? pertanyaan. Salahnya itu 3. saya- Salah 2 apa Pak 3? Acang salah 2. Salah dua. Salah dua. Tadi Betul, Hari betul. Bank Dunia dan Iya, Hari Dan Bank Dunia. juga Hari Musik Nasional. Musik ya. Nasional. Oke. Yes. Berarti Pacang berhasil menjawab 13. Pacang salut. Salut, Pak. Salut untuk Pacang. Berarti dari 15 13 terjawab oleh Iya, Pacang dengan terjawab oleh benar. Pacang dengan Oke. benar. Oke. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita. Iya, Dre. Kita dan masih Pacang ada akan perbincangan. coba masakan dari Mbak mencicipi. Ye. Nah, kita akan mencicipi masakan hasil karya binusian kita ya. Oke, tapi setelah lagi tetap di Binus on on Screen. Halo Binusian. Yes, dan kita sudah di penghujung acara di segmen Betul. terakhir Di kita. segmen terakhir. Dan Ini udah wangi banget, Dre. kita udah mencium-cium wangi kelaparan ya. Iya. Menciumnya wangi kelaparan. Iya. Oke, boleh ceritain ini masak apa sih Kak Yeye ini? Sore ini bikin spaghetti tuna. Spaghetti tuna. Aha. Bahannya ya spaghetti, kemudian ada tuna Tuna. kaleng yang dalam oil, terus mushroom, Mushroom. jamur. Kalau saya hari ini pakai jamur kancing. Jamur kancing. Tapi Betul. jamurnya bisa diganti ya nggak? Kan jamur kan berbagai macam tuh. Atau emang harus jamur kancing yang dimasak? Suka Emang selera aja. selera ha. aja, oke. Selain tuna bisa diganti juga pakai smoked beef. Smoked beef, Gitu, oke. ya. Kemudian kalau bahan dasarnya itu ada ya tadi Bawang. bawang putih, kemudian garam, merica, Garam, merica. kemudian pakai penyedap rasa, Penyedap rasa, sedikit, kemudian pakai cabai bubuk. Cabai kalau bubuk, ini memang ya, mau kayak gitu pedas, iya. Bon cabai. Iya. Terus tadi ditumisnya pakai apa namanya minyak zaitun. Zaitun. Oke. Ya. Terus gitu pakai sih. daun oregano. Iya, oregano. Kenapa harus minyak zaitun? Nggak tahu ya. Lebih Kayaknya. sehat kali. Emang lebih sehat aja Iya, gitu ya? kayaknya, Oke. Dan ini biasanya kalau masak ini membutuhkan waktu berapa lama? Misalnya bentar ya. saya lagi bener-bener buru-buru nih pagi-pagi pengen Paling sarapan. 15 menit ya. 15 menit cukup ya? Oke, cukup. berarti cepet Dre, bisa Dre. Iya. Oke, dan ini udah jadi ya. Udah Udah jadi ya? ini. Oke. Boleh saya tempatin aja ya. Oke. Boleh. Kalau mungkin gitu Kak saya Trisna ngobrol-ngobrol temenin sama Pak Acang. Oh iya, Pak kayak Ses. minuman. Oke, sekalian minumnya ya. Oke. Kalau bawa sendiri ya. Oke, terima minumannya Pak. Oke. Jadi Oke. host. Lanjutkan perbincangan yang tertunda. Boleh Pak, silakan diminum Pak. Oke. Ini juga boleh sekalian dicicipi. Oke Pak, pertanyaannya Pak, kalau misalnya nanti mereka selesai LDK kemarin, itu apa yang harus mereka lakukan Pak? Langkah selanjutnya apa? Iya, biasanya diikuti dengan rapat kerja sih, Rapat raker. kerja. Ya, raker antar semua organisasi kemahasiswaan. Di sana diarahkan sih, rakernya nanti program kerjanya seperti apa. Karena kan kita satu kesatuan universitas yang memiliki visi misi. Jadi kegiatan kemahasiswaan harus mendukung universitas mencapai visi misi itu. Kalau tidak kan mereka di luar. Oke. Ya kan gitu. Oke. Dan menurut Bapak sendiri Pak, karakteristik seorang pemimpin yang baik itu seperti apa sih Pak? Kalau menurut Bapak? Pemimpin yang baik Saya itu tadi seperti pagi baru sharing tentang kepemimpinan transformasional dari kepada cukup banyak kepala sekolah ya tadi pagi di Hotel Grand Mercure. Nah, segitu. Karakteristiknya ya tergantung dari berbagai teori yang ada sih, tapi salah satunya adalah seorang pemimpin itu harus transformasional ya. transformasional. Transformasional itu artinya dia bisa mengubah orang-orang yang dia pimpin dan mengubah organisasinya, mengubah dirinya juga
sehingga mereka semua tuh mempunyai satu motivasi yang lebih tinggi dan satu tingkat moral yang lebih tinggi lagi gitu. Ya. Jadi emang lebih kompleks lagi ya. Jadi nggak cuma ke diri sendiri, tapi juga bisa impact-nya buat sekelilingnya juga gitu ya Pak ya. Bisa Betul. merubah sekelilingnya juga ya. Iya, jadi terutama yang dipimpin tuh menjadi lebih termotivasikan, kemudian nilai moral yang lebih tinggi dan mencapai hasil yang lebih hebat begitu. Oke. Nah, kalau misalnya dari LDK ini Pak, dari LDK ini, dari tanggapan dari mahasiswanya sendiri, kan sempat tuh pertama-tamanya ada yang takut gitu kan Pak. Nah itu menurut Bapak gimana Pak, tanggapan dari mahasiswanya sendiri Pak? Iya, rata-rata dari mereka menemukan bahwa ketakutan itu sesuatu yang seperti bayangan, tidak real. Setelah mereka alami ternyata ketakutan itu kecil gitu. Ya, mereka bisa lebih dari yang dilakukan itu. Oke. Nah pas LDK kemarin juga katanya mereka diajarkan untuk membuat perahu ketika mereka menyeberang, mereka membuat perahu dan mereka naik sendiri gitu. Iya, betul. Jadi benar-benar rakit ya namanya. Benar-benar rakit, Rakit gitu. itu dari hanya kayu-kayu atau Iya. bambu-bambu saja yang mereka harus merakitnya. Lalu itu jadi kendaraan mereka untuk menyeberang dari pulau ke pulau. Oke. Dan di situ real test untuk orang-orang. Jadi kalau dia karakternya baik akan muncul situ. Oke. Dia akan nolong temannya kalau misalnya rakitnya tuh hancur. Hancur, kadang-kadang, oh iya, gitu. iya. Permisi Pak Wah, Chang ini- dan juga Wah, Trisna ini Sudah jadi nih udah masakannya jadi ya? nih. Oke, Kita kasih lihat boleh? dulu mungkin ke pemirsa di rumah, ini adalah apa? Yes, ini namanya apa? Spaghetti tuna. Spaghetti tuna. Iya. Oke. Ini karya dari KYY. Iya. Dari unit SAC ya? SAC. SAC. Aceh. Oke, langsung aja mungkin boleh Boleh dicoba. Pak Andres Chan? Ayo. Coba, Terima kasih. Wah, saya yang pertama nih. Iya. Kita sama-sama nih, kita sama. Iya, iya boleh Pak. Sama-sama. Cobain Pak. Kita cobain dulu ya. Iya. Tisna, enggak? Iya, iya. Silakan Bapak dulu Pak. Iya. Oke, kita coba. Pacang suka spaghetti, Pacang? Iya, mie spaghetti itu makanan pokok. Bukan nasi ya kalau Pacang itu makanan pokoknya berarti. Nasi juga iya sih. Oke. Sudah coba. Sudah Pak tadi dimakan. Jadi kita Ini berdua. langsung jurinya adalah Pacang. Gitu ya. Bagaimana ya? Semoga Deg-degan, enak ya, deg-degan. Pak. Deg-degan saya. Ini lebih deg-degan daripada kemarin ya kayaknya masaknya. Lebih deg-degan ketika ikut kompetisi ya? Pastinya gitu. Soalnya yang ngeliatin banyak banget. Oke. Nah, Ini kita terbukti nih juara 1 ya. iya. Nah, Dan gitu. kan? Oke, gimana rasanya, Pak? Mantap. Mantap. Oke, keren. Mantap. Oke. Iya, emang beneran enak kok. Enak ya? Saya abis ini mau minta dimasakin lagi kok. Tapi emang kayaknya juga emang sering masak seperti ini atau gimana? Iya, hobi sebenarnya. Hobi? Iya. Biasanya sih pasti sempat buka pesanan juga gitu, tapi ya jarang-jarang. Yang penting kalau masak itu yang penting happy. Yang penting gitu. Ini happy, semua Jadi harus happy ya. masakannya pun enak. Jadi kalau kita happy, kerjanya pun happy. juga. Ini hasilnya Bawa- juga happy. hasilnya Iya, emang buat kita emang Yang happy makannya ya. pun happy. apalagi gratis. Gratis. Oke, Iya. Oke. Pak, kita balik lagi nih Pak ke bahasan yang tadi. Kalau mereka sekarang ikut raker, ya kan, rapat kerja mereka, ya kan. Nah itu sampai kapan Pak mereka ikut raker? Mereka selama 3 hari 2 malam 3 hari 2 malam. di puncak ya, mereka membuat rencana kerja tahun 2016 dengan menerjemahkan visi misi PINUS dan sebagainya. Mereka juga memiliki visi misi sendiri. Lalu apa sih yang mereka mau capai selama tahun itu? Dengan siapa mereka kerjasama? Sumber dayanya bagaimana? Kapan dilakukan dan sebagainya. Nah, satu yang besar tahun 2016 itu adalah 35 tahunnya BINUS. Jadi mereka juga akan melakukan berbagai kegiatan untuk mencapai mencapai yang tadi program 35 tahunnya BINUS begitu. Oke. Ya. Tapi Pak kalau LDK ini termasuknya hard skill atau soft skill nih mahasiswa Pak? Semua dilatih. Semua Kalau- dilatih? Ya, kalau LDK tuh memang tadi karakternya dibentuk ya, kemudian jiwa kepemimpinannya makin dikuatkan dan mereka juga menemukan diri sendirinya bahwa dari tadi saya tidak bisa ini ternyata saya bisa. Ternyata bisa. Ya misalnya tadi ada mahasiswa yang tidak bisa makan nasi. Oke. Karena seumur hidup tidak pernah makan nasi. Nah, di sana dia bisa Sayang makan. banget ya. Jadi akhirnya dia bisa makan nasi gitu. Oke. Ya, kemarin saya ketemu dengan mahasiswa itu dia, bagaimana? Ya sudah mulai makan nasi, Pak. Dia bilang gitu. Nah, ini kan Oke. KYY dan juga Pak Andreas Chang ini ada berhubungan tentang manusia, mahasiswa nih. Mahasiswa. Sekarang tuh mahasiswa tuh mahasiswa sekarang itu kayak gimana sih? Maksudnya pola pikirnya, soft skill dan hard skillnya rata-rata seperti apa? Dari Pak Andreas Chang dulu mungkin. Saya kira mahasiswa di BINUS itu luar biasa. Kita memiliki juara dunia untuk desain grafis misalnya. Kita memiliki mahasiswa yang IPK-nya 4,0 tetapi dia juga atlet nasional, misalnya gitu.
Kita memiliki tim-tim yang berkompetisi di tingkat nasional dan internasional dan mereka membawa nama bangsa dan negara Indonesia. Luar biasa. Memang ada sejumlah mahasiswa, sejumlah kecil mahasiswa yang mungkin karena di rumahnya sangat dibancakan oleh orang tua. Nah itu menjadi tantangan kita semua, tantangan Kak Yeye juga gitu untuk membantu. Yang biasa dikonselingin ya. Tidak banyak sih jumlahnya. Ya. Oke. Nah, kalau menurut Kak Yeye sendiri, nah Kak Yeye kan sering banget nih ketemu dengan mahasiswa ya kan, tiap hari konseling. Tiap hari selalu ada yang konseling kan? Pasti ada. Baik dari akademik maupun non akademik ya. Betul, Nah, menurut Kak Yeye sendiri gimana sih ngelihat mahasiswa? Mahasiswa sekarang itu mereka kritis sebenarnya, dan saya senang sih ya setiap kali datang bukan cuma karena dipanggil saja. Mulai dari sekarang ini udah kelihatan nih bibit-bibit mereka itu cukup aware dengan apa yang mereka butuhkan gitu. Jadi nggak perlu nunggu dipanggil, tapi mereka aware sekali gitu. Oh ya, saya punya kebutuhan ini, mereka datang gitu. Itu yang ya semakin salutlah sama bintang Binusian sekarang ini. Sebenarnya paling banyak yang dibutuhkan untuk mahasiswa ini apa sih sebenarnya yang paling banyak dibutuhkan? Singkat aja. Paling banyak. Memimpin diri sendiri. Memimpin diri Kalau sendiri. Pak Pak Andreas, Andreas, Ya, itu kunci ya, memimpin diri sendiri dan juga nanti belajar memimpin dan bekerja sama dengan orang lain. Oke, itu ya Binusian ya, semoga nanti to a brighter future. Yes, dan diharapkan menjadi pemimpin-pemimpin ya. Betul sekali. Yes. Oke, thank you dulu buat Terima kasih Pak Andreas Chan Baik, atas ya. waktunya. Atas waktunya. Terima kasih atas waktu yang sudah. Thank you juga meluangkan waktunya. kayak udah Oke. dimasakin. Terima kasih. Mantap ya. Sama-sama. Oke, Mantap, oke. Binusian tidak terasa kita udah 1 jam menemani Binusian semua dan udah ngobrol sama Pak Andreas yang udah masak juga. Tetap saksikan Binus on Screen di hari dan jam yang sama. Akhir kata gue Andre pamit undur diri. Dan gue Tristan Prandawa pamit undur diri. Pak Andreas dan juga Kak Yei pamit undur diri. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke, silakan Pak, dicobain lagi.